bahkan ada akhwat juga apabila mau bergabung dengan kita untuk bisa mengkaji atau belajar ilmu agama, kami persilahkan. Kita ada kajian rutin, baik itu di tempat kita di BSD maupun di sini ada ya? Di sini ada kajian rutin, dan juga kita selalu mengadakan kajian yang agak jauh sedikit biar kita ada merasakan naik motor ke satu tempat. Kemudian nanti di sana ada ustadznya dan kita sama-sama bisa kajian, baik itu dalam bentuk camp atau dalam bentuk pila atau sebagainya di situ. Kemudian kami juga mengadakan sosialisasi di daerah-daerah, baik itu bikin sumur untuk fasilitas wudhu maupun memperbaiki masjid, atau juga kita ada kalau ada kejadian bencana alam dan sebagainya, kita sama-sama ikut membantu dalam hal sosial. Itu kegiatan kami di MBICT dan alhamdulillah sudah berlangsung, sudah cukup lama. Kami dibimbing oleh ustadz kami yaitu Ustadz Subhan Bawazir, dan kebetulan di pusat juga kita ada MBI pusat diketuai oleh Ketum Riki. Alhamdulillah beliau juga ada di sini. Terima kasih Pak Ustadz sudah hadir, dan tidak berpanjang lebar, saya rasa itu aja. Apabila nanti ada bapak-bapak semuanya yang ingin bergabung dengan kita, kami persilahkan. Kita terbuka untuk pendaftaran dan sebagainya nanti dengan pengurus kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada Om Cancan yang telah menyampaikan tadi sekelumit terkait dengan MBI. Baik, sebelum kita mulai acara utama terkait dengan kajian tematik mengenai satu jalur, perlu kami sampaikan beberapa adab terkait dengan penuntut ilmu. Yang pertama, kembali kita ikhlaskan niat kita karena Allah Ta'ala. Masing-masing dari kita dimohon untuk menyiapkan alat tulis. Kalau tidak membawa alat tulis, silahkan dapat menyiapkan handphonenya untuk mencatat. Yang pertama, tetap tenang dan mohon untuk yang membawa ibu-ibu atau akhwat yang membawa anak kecil, mohon dapat dikondisikan. Kedua, selanjutnya tidak memotong pembicaraan Ustadz. Nanti akan ada sesi tanya jawab insya Allah. Nanti mungkin nanti panitia bisa membantu ya terkait dengan pertanyaan, apakah disampaikan menggunakan tulisan atau dapat mengajukan pertanyaan langsung kepada Ustadz. Demikian kami sampaikan, dan selanjutnya adalah tausiah dari Ustadz Subhan Bawazir Hafizahullah Ta'ala kepada Ustadz Tafadhol Mashkura. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum binafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham
innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis kajian tematik tablik akbar Masjid Ibnu Mas'ud yang diprakarsai oleh teman-teman MBI chapter Tangerang dan teman-teman takmir dan pengurus Masjid Abdullah bin Mas'ud ini, yang mudah-mudahan Allah selalu berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita dikumpulkan di tempat ini untuk sama-sama belajar, sama-sama menuntut ilmu tentunya. Kami dengan teman-teman biker ini memang membuat wadah. Jadi MBI itu bukan klub motor. Jangan dianggap ini seperti geng-geng motor, klub-klub motor yang ada, bukan. Justru kami melihat betapa banyak teman-teman yang menggunakan kendaraan bermotor ini yang memiliki kelompok-kelompok di masyarakat yang mesti diberikan wadah. Dibuatlah wadah MBI, Muslim Biker Indonesia. Sejak 7-8 tahun yang lalu berdirinya MBI ini, sudah banyak teman-teman biker nih yang di tengah-tengah kesibukannya menggunakan kendaraan tersebut bisa belajar, dan kita banyak ustadz-ustadz yang Masya Allah, Alhamdulillah, yang mensupport kegiatan tersebut. Makanya sering dikatakan dalam prinsip MBI itu indahnya touring, nikmatnya kajian. Jadi kalau biker itu kalau nggak touring kayak ada yang kurang gitu ya. Tapi kalau diteruskan touring saja nggak kajian ya rusak juga nantinya. Makanya lebih mengarah kepada biker mengaji, bukan yang udah ngaji jadi biker gitu ya. Dan saya nggak berharap kalau teman-teman ngelihat komunitas motor kayak begini yang sudah ngaji terus pengen jadi biker, jangan dari mula lagi ya ntar. Ini buat yang memang betul-betul biker yang belum tersentuh ajaran Islam yang betul, kita berikan wadah. Jadi perlu dijelaskan, kalau enggak sosial media hari gini kan banyak orang yang FOMO ya, yang pengen tampil dengan cara menghujat, mencaci, nggak tahu, nggak cerita. Kita pengen ada asas yang dikedepankan, asas tabayun. Ya, ini zaman dimana orang nih gampang percaya dengan yang dilihat dan didengar. Tanpa ada tabayun tuh nggak diperbolehkan dalam agama kita. Takutnya jadi zon. Inna ba'da zonni ismun. Karena setelah prasangka itu pasti dosa ujung-ujungnya. Satu jalur ini kalau boleh kita ambil riwayat yang sahih sampai ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya kalau nggak salah riwayatnya dari Abdullah bin Mas'ud ya, yang dikatakan bahwa beliau pernah menggambar sebuah gambar garis yang lurus. Khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi. Summa khatta khututan an yamini wa an shimali. Summa qala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Mungkin pernah mendengar hadis ini di beberapa kajian sunnah, di mana sahabat menyaksikan bahwa Rasul itu menjelaskan tentang satu jalur kebenaran yang tidak berbilang. Kata para sahabat, Nabi itu pernah menggaris sebuah garis yang lurus. Ya, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadi. Khattan, satu garis dengan tangannya. Summa khatta khututan an yamini wa an shimali. Kemudian beliau menggaris garis yang banyak di kanan dan kiri. Ini satu garis panjang, di garis yang kanan kiri banyak. Kemudian beliau mengatakan pada garis yang lurus itu, wa anna hadza sirati mustaqiman.
Jalur yang satu lurus ini jalanku yang lurus, kata Nabi. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Beliau enggak mengatakan wattabi'uhu, tapi fattabi'uhu. Dalam bahasa Arab kalau amr, perintah, disikapi wajib, ada huruf fa itu lebih dari kewajiban yang diwajibkan. Karena coba kalau cuma ittabi'uhu, ikuti, wajib. Kalau fattabi'u, cepat ikutin. Kalau wa ada jeda, ada jarak. Ini enggak, Nabi pakai bahasa fattabi'uhu, cepat ikutin. Makanya kata sahabat, agama ini kan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Agama ini ya ittabi'u, tinggal ngikut. Wala tabtadi'u, jangan berbuat bid'ah yang baru. Faqad kufitum, agama sudah sempurna. Jangan dibikin, jangan handmade. Agama jangan dikira-kira. Makanya kalau dalam Islam ada mazhab, jangan diorasiin. Ini ustadz mengorasikan mazhab, ini salah. Lawang mazhab sudah dibukukan kok. Ijtihadnya para ulama di setiap tempat di mana mereka tinggal. Jangan mengajak orang kepada mazhab tertentu, karena agama bukan mazhab pada akhirnya. Agama manhaj, cara atau sikap dalam beragama. Kalau mazhab, ya, cara ulama mencontohkan survive dalam agama di mana dia berada. Contoh yang paling gampang. Kita ini kan pengikut Imam Syafi'i, ya. Walaupun banyak pengikut Imam Syafi'i nggak pernah tahu siapa nama Imam Syafi'i, gitu loh. Pokoknya Syafi'i aja dah, gitu ya. Sehingga akan banyak kita lihat nanti kok pengikut Imam Syafi'i bertentangan dengan Imam Syafi'inya sendiri, gitu loh. Ya, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ini beliau orang yang pernah tinggal di seputar negeri di mana di Mesir, sebagian di Syam. Tempat yang subur, masya Allah, yang airnya gampang. Makanya kalau Imam Syafi'i itu mazhab beliau berijtihad, kalau orang wudhu itu 3 kali. Kenapa? Karena tempat Imam Syafi'i berwudhu itu airnya banyak. Ya, kalau Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, menyarankan wudhu itu sekali, cukup. Alasannya apa? Karena beliau tinggal di Darul Hijrah, Yasrib, Madinah, air susah, tuh mazhab tuh. Tapi Imam Syafi'i nggak menentang gurunya, walaupun gurunya bilang wudhu sekali, dia bilang 3 kali. Wallahu a'lam bishawab, mungkin karena beliau melihat banyak yang sekali ini nggak kena tempat wudhunya. Kita nggak ada alasan punya air banyak. Ya. Nah, muridnya Imam Ahmad bin Hambal, ya, mengatakan kalau sekali bersih cukup. Tapi kalau 3 kali memang masih belum bersih, lebih pun nggak apa-apa. Karena di atas wudhu ada yang namanya mandi. Itu mazhab. Ya, wah kalau kita sih di Tangerang ya Syafi'i gitu ya. Kalau Tangerang lagi musim kering susah air, ya pakai Maliki dong, gitu loh. Jadi nggak bisa diorasiin tuh, nggak bisa. Ya, agama nggak bisa kalau sudah bicara mazhab diorasiin, bukan. Karena mazhab ini solusi yang ulama ajarkan kepada kita. Tujuannya apa? Ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Ulama pengen orang nggak merasakan sulit dalam beragama. Karena ulama tahu Allah berfirman, yuridullah bikumul yusra wa la yuridullah bikumul usra. Allah tuh pengen yang mudah, nggak pengen yang sulit. Adanya ulama ini untuk menyampaikan kemudahan, seperti adanya Rasul untuk menyampaikan kemudahan. Karena kalau kita nggak mencontoh Rasul, agama sulit. Allah utus pada setiap umat seorang Rasul dengan bahasa Quran, Allah kalamullah. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kami utus pada setiap umat seorang Rasul untuk an i'budullaha, mengajarkan cara beribadah. Ya, Quran perintahkan sholat, cuma kan nggak dijelaskan berapa rakaat dalam Quran. Nabi maju. Quran perintahkan aqimis sholah, berdiri dalam sholat. Ya nggak diajarkan cara berdiri. Ya, warka'u ma'ar raki'in, ruku bersama orang yang ruku. Cuma kan cara ruku yang betul nggak ada di Quran. Itu butuh contoh. Kita diuntungkan bahwa Nabi Rasul dari kalangan manusia. Makanya nyambung kalau Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi
ahsani taqwim. Allah telah ciptakan manusia itu ahsan, terbaik. Hasan baik, ahsan itu terbaik. Kenapa? Mendekati kesempurnaan ibadah itu ya manusia. Karena contohnya Rasul. Rasul ya manusia, bukan dari kalangan jin. Ya, sehebat-hebat jin dalam beribadah, manusia tetap lebih hebat. Kenapa? Kemiripannya dengan Rasul. Perintahnya seperti itu. Kalau Allah perintahkan kita suruh mirip Rasul, bukan berarti mempersulit, bukan. Karena Allah pengen, kata sahabat, innallaha yuhibbu ayara asra ni'matihi ala abdi. Salah satu yang paling Allah suka dari diri seorang hamba itu melihat bekas ibadah. Nah, kalau bicara bekas ibadah, Nabi sudah mengatakan, kullu amal ibni Adam lahu. Seluruh ibadah anak Adam ini kembali pada si pelakunya. Agama ini pengen kalau kita beragama itu jadi baik. Jangan sampai Anda beragama nggak ngefek. Ada sahabat yang namanya yang terkenal dengan istilah sahibus sirri, Huzaifah ibnul Yaman. Pernah dengar nama Huzaifah ibnul Yaman? Pernah dengar ya? Huzaifah ibnul Yaman. Jangan sampai kita lebih kenal Cristiano Ronaldo loh. Nih Huzaifah ibnul Yaman ini sahabat yang terkenal dengan istilah sahibus sirri. Ya, sahabat yang paling banyak megang rahasia Rasul. Makanya kalau antum pelajari hadis-hadis dari Huzaifah, ya, jarang ditemukan dalam riwayat-riwayat lain. Maka dibilang sahibus sirri. Penghafal hadis banyak di sahabat-sahabat Nabi. Salah satunya Huzaifah ini. Huzaifah itu pernah menyampaikan sebuah riwayat tentang istilah ulama. Saya nggak bahas karena panjang hadisnya. Cuma saya ingin simpulkan dikit. Kata Huzaifah ibnul Yaman, al-ulama al-khiyar. Al-khiyar, al-ulama al-khiyar. Al-khiyar, al-khiyar itu istilah perempuan milih laki-laki. Perempuan pengen milih suami, suruh lihat akhlak dan khiyarnya. Maka Nabi mengatakan kepada para sahabat laki-laki saat itu, khiyarukum linisaikum. Khiyarukum linisaikum. Khiyar itu yang paling baik laki-laki di antara kalian, yang paling lembut di antara kalian dengan perempuan kalian. Khiyar di sini maksudnya apa? Orang yang menyiapkan maklum untuk orang lain. Kan ada istilah kalau perempuan kan kata Nabi tulang rusuk yang bengkok. Dipaksa lurus pasti patah. Dibiarkan tetap bengkok. Terus gimana dong Tat? Ya terserah kan begitu. Ya. Karena mereka potongan puzzle dalam hidup kita. Antum mau pilih perempuan model apapun, terserah antum, itu selera antum. Tapi ingat, bagaimanapun kondisinya, dosanya antum yang tanggung kan gitu. Sehingga antum harus tahu, kalau antum pilih pasangan ini, bukan antum dipimpin, antum mimpin. Antal bas wa idza labista wa antutmiu tutaimuha idza ta'imta. Berikan dia pakaian yang antum beli, berikan makanan yang antum makan. Walaupun dia bos garmen, punya restoran, tetap kasih gitu. Karena tugas kita memberi, mencukupi, memfasilitasi. Tugas mereka melayani. Jangan dituntut di luar batas kemampuannya, itu khiyar. Sehingga laki-laki yang khiyar itu laki-laki yang menyiapkan maklum. Ya, bukan laki-laki yang menjadi hakim dalam hidup seseorang, bukan. Tapi khiyar. Nah, ini yang ingin saya sampaikan di sini, kalau al-ulama al-khiyar, ulama itu artinya orang yang makin berilmu, makin menyiapkan maklum. Ukurannya begitu. Jadi justru harusnya dalam Islam ini orang kalau makin alim, makin lembut. Al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala ma'adahum afdalu minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala ma'adahum. Kata Rasul, orang beriman yang baik imannya mau bergaul sama orang yang kurang baik imannya dan bersabar ketika bergaul sama orang yang kurang baik iman dalam pergaulan lebih mulia ketimbang orang beriman yang bagus imannya tapi nggak mau bergaul. Bukan berarti antum paksakan pergaulan, bukan. Antum punya ukuran. Kalau resikonya bergaul jadi nggak baik, maka mencegahnya lebih baik. Tapi kalau antum bisa bergaul mewarnai, antum terbaik.
gitu loh bahasanya. Ya, karena kadang-kadang kita juga suka dikritik sama jamaah sendiri. Ustadz, antum sering bilang hadis Nabi yang mengatakan almar'u ala dini khalili. Orang itu tergantung agama temannya, Ustaz. Ana jadi tahu kelasnya antum, Ustaz. Teman antum tuh preman-preman, geng-geng motor gitu loh. Subhanallah. Ya, hari gini kan banyak ikhwan-ikhwan senior yang merasa senior dalam hijrah, bahkan bisa menjadi hakim buat guru-guru yang datang hidayah buat mereka dulu gitu loh. Antum gak belajar lagi sama dia? Dia udah bukan level aneh. Banyak. Coba yang baru tobat di depannya, yang udah lama boleh di belakang. Ini senior hijrah. Jadi bukan ustadz kibar, ikhwan kibar. Akhwat kubro gitu ya. Ini bahaya ini. Ya, jadi agama ini menakutkan gitu loh. Saya lagi seneng nih muter-muter ke negeri Syam. Karena selama ini yang kita tahu kan rujukan agama cuma Saudi, seputar Mekah dan Madinah, betul? Ketika kita muter sampai ke markas Albani dan lain sebagainya kemarinnya, sampai ke perbatasan kota Syam juga kita kemarinnya. Subhanallah, betul-betul bangga kita jadi muslim ini. Fleksibilitas dakwahnya para sahabat yang asalnya dari muhajirin Mekah, Ansor Madinah, bisa sampai ke perbatasan Eropa loh. Dan mereka orang yang mewarnai, bukan diwarnai. Dari situ makin tegas bahwa mereka ini orang yang betul-betul tidak merubah, cuma mewarnai. Nggak jadi orang Arab, itu orang Eropa gitu loh. Nggak jadi orang-orang yang mungkin diidentikan dengan tradisi Arab ketika sampai dakwah kepada negeri mereka gitu. Ya. Mereka orang-orang yang tetap berpenampilan ala negeri mereka, cuma Islami gitu loh. Maka saya suka bilang sama teman-teman biker, bro, yang sudah ngaji, dakwahkan di sekeliling antum. Karena yang kita kejar ini jariah. Tapi ingat, dalam dakwah ini kita dihadapkan oleh masyarakat yang suka melihat, bukan mendengar. Ya, jadi yang paling baik antum dalam dakwah ini asli nafsak yasluh lakan nas. Kalau bahasa Nabi gitu. Kritisi dirimu, orang lain terkritisi. Jangan disibukkan dengan kekurangan orang, tapi sibukkan dengan mencontohkan orang yang baik. Antum boleh menjadi orang yang pandai mengambil manfaat, tapi usahakan antumlah yang memberikan manfaat. Gitu bahasanya. Ya, antum ini nggak usah kebawelan ngomong masalah sholat di masjid, ya, sehingga terkesan galak untuk orang nyuruh orang ke masjid. Ya akhi fillah, ya antum tinggal contohkan ciri-ciri orang yang sering ke masjid. Orang bakal ikut antum ke masjid. Jadi nggak usah disibukkan, karena nanti akan banyak orang yang terkesannya kalau udah di masjid menjadi orang yang paling suci di tengah kampung. Ini bahaya. Ya, yo, Tat, anak tinggal di sana, Tat. Itu di tengah masyarakat yang ahlun nar, Tat. Ahlun nar. Lu sape, masalah. Ini kan bahaya sekali. Ibu bukan nggak boleh nyuruh anak pakai kerudung, Bu. Tapi kalau ibu contohkan kerudung yang enak dipandang oleh anak, anak akan jadi duplikator. Dia pasti mencontoh. Karena anak-anak kita senang melihat, bukan mendengar. Berasa kan hari gini di tangan anak-anak kita ada gadget, betul? Kita ngomong nggak didengar, tapi dia ngeliat gadget kan? Karena memang hukum asal manusia lebih suka melihat ketimbang mendengar. Nah, ini yang mesti dimanfaatkan momentum seperti ini. Bagaimana caranya seperti itu? Karena dulu juga ternyata ketika kita kuat dakwah di zaman para sahabat radhiyallahu anhum, ya, para sahabat mengatakan dulu di zaman Rasul kami nih para sahabat dalam berdakwah, Yahudi, Nasrani melihat muka kami para sahabat bisa masuk Islam. Dahsyat ya. Itu dikatakan sama Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, ya, Mu'az bin Jabal, anak-anak muda di zaman saat itu. Dulu Yahudi Nasrani ngelihat muka kami para sahabat bisa masuk Islam. Ada contohnya, ada Mus'ab bin Umair. Pernah dengar nama Mus'ab bin Umair? Dutanya Rasul, Nabi belum sampai hijrah ke Madinah, Nabi sudah suruh anak muda datang ke Madinah buat berdakwah, namanya Mus'ab bin Umair.
Ini kalau antum buka Syiar Alam An-Nubal Imam Az-Zahabi tentang Mus'ab bin Umair, antum geleng kepala ini. Ini anak ohang kaya, udah bukan orang lagi, ohang. Ohang kaya mengadah. Ya. Orang kaya yang berpenampilan perlente lah kalau bahasa kita sekarang nih, perlente. Ya, betul-betul apa ya, up to date lah dalam penampilan lah. Ya. Penampilannya Masya Allah. Bahkan ini Mus'ab bin Umair ini terkenal lelaki yang memiliki minyak wangi yang sering dia pakai tercium 100 langkah sebelum tujuan dia sampai. Bayang tuh ya. Jadi kalau Mus'ab belum kelihatan, ada yang nyium. Atana Mus'ab. Ini Mus'ab datang, lu sok tahu wanginya kecium gitu. Kebayang ya. Nah, petinggi-petinggi kafir saat itu salah satunya yang terkenal Sa'ad bin Mu'az. Pernah dengar nama Sa'ad bin Mu'az? Sahabat Nabi yang meninggal di Uhud. Ya, petinggi Madinah, ini terkenal banget ya. Ini Sa'ad bin Mu'az ketika melihat Mus'ab bin Umair berdakwah, dari kejauhan dia bilang, lam arahu ka'annahu min rijalil jannah. Ini sih belum pernah ngelihat, siapa ini? Ini sih penghuni surga. Kita mau nyontoh siapa kalau bukan mereka? Belum ngomong orang ngelihat udah sedep. Kita ya diamnya aja, orang nggak demen gimana ngomong. Ya dia ngomong, kata dia bilang gitu. Ini yang kayak gini nih, makanya jangan cuma kupas luar kalau agama gitu loh. Di situ nasihat Imam Syafi'i dalam Tobaqatnya itu ada nasihat tentang cara menuntut ilmu kan. Saya sering sampaikan di sosial media, teman-teman yang belajar dimanapun dia duduk belajar, tolong nasihat Imam Syafi'i ini dipegang. Ada 6 muqaddimah yang mesti penuntut ilmu miliki sebelum belajar. Jadi kalau nanti pindah-pindah majlis dengan ustadz siapapun, tetap menjadi orang yang hikmah dalam ilmu gitu loh. Karena kalau tidak, waduh bahaya sekali. Apalagi kalau cuma orientasinya belajar, cuma pengen hafal Quran. Udah sering dibilang, yang bunuh Ali bin Abi Thalib pun penghafal Quran. Ya, yang ngancurin Aceh pun penghafal Quran tuh, Snok Hogrono. Dan banyak orang-orang hancurnya Turki Utsmani pun ketika ada misionaris penghafal Quran menghancurkan Turki Utsmani dari dalam. Dan banyak bukti. Kenapa? Kok bisa begitu Ustaz? Ya iyalah, karena memang Quran diturunkan bukan buat dihafal, tapi buat jadi petunjuk. Makanya dalilnya Iqra bukan ihfaz. Dalilnya baca, bukan hafal. Tapi memang ada riwayat Nabi yang memuliakan orang yang menghafal Al-Quran. Cuma nggak merubah hukum. Hukum asal Quran adalah dibaca untuk jadi petunjuk. Kita dari Bogor sampai ke pojokan Tangerang nih, kalau nggak baca petunjuk kagak nyampe. Nggak nyampe. Makanya sahabat Nabi yang terkenal, khalifah kedua setelah Abu Bakar, Umar ibn Khattab, justru beliau bisa menghafalkan surat Al-Baqarah di akhir hayatnya. Ya, di akhir hayatnya. Karena kebiasaan sahabat kalau baca Quran 5 ayat terjemahkan, 5 ayat terjemahkan. Mereka nggak disibukkan hatam Quran. Ya, kecuali kalau orang yang memang sudah menghatamkan Quran, sudah hafal Quran seperti Imam Syafi'i. Beliau ketika ditanya di majelis tentang sebuah hukum, beliau nggak bisa menjawab. Kemudian beliau berdiam diri, dijelaskan dalam tabaqatnya selama 3 hari di rumahnya. Dan kata Imam Syafi'i, selama 3 hari itu aku hatamkan 3 kali Al-Quran. Ini Imam Syafi'i iya. Bisa 3 kali dalam 3 hari, berarti 1 hari hatam Quran. Ya. Bukan baca ngepot tanpa paham gitu loh. Karena beliau nyari dalil. Ya. Beliau menemukan dalil tentang surat An-Nisa ayat 115 itu. Ya. Masya Allah. Belum lagi Abu Hanifah setiap Ramadan menghatamkan 80 kali. Kalau antum melihat, tapi don't try it at home ya. Jangan dicoba di rumah ini. Gue pengen kayak Abu Hanifah, kacau urusannya. Gak gawe-gawe nanti kita. Tetap Ustadz cuma menekankan bahwa Quran ini petunjuk. Kalau antum cuma hafal, antum cuma baca, nggak paham makna. Kata ulama, kita ini seperti keledai bawa buku. Maka Imam Syafi'i tawarkan 6 hal untuk menjadikan ilmu bermanfaat. Kata Imam Syafi'i, yang pertama,
Ya, Anda itu harus jadi orang yang zaka, cerdas. Nuntut ilmu itu mesti cerdas. Cerdas itu bukan pinter. Ngerti nuntut ilmu tuh buat apa? Namanya cerdas. Saya datang ke Masjid Abdullah bin Mas'ud di Tangerang, mau apa? Gitu loh. Kalau cuma datang doang nggak ngerti mau apa, ini disalahkan. Ya walaupun ada pahala. Ya, malaikat mendoakan, memohonkan ampun buat orang yang duduk di majelis ilmu, betul? Itu dampak positif dari nuntut ilmu, tapi tujuannya bukan itu. Sama dengan orang menikah. Jangan berprinsip nikah itu tujuannya untuk nggak berzina, salah. Banyak orang yang sudah berumah tangga pun berzina. Ya, yuridul afaf, untuk tidak berzina, itu manfaat pernikahan, bukan tujuan pernikahan. Kalau tujuan pernikahan, fa inni mukassirum bikumul umam yaumal qiyamah. Tujuan nikah itu memperbanyak umat. Ya, bukan yuridul afaf. Anak sekarang orientasinya yuridul afaf daripada zina. Memang betul manfaat. Cuma tujuannya bukan itu. Kamu suka sama dia, menurut kamu dan feeling kamu, tanya sama ahlul ilmi, kira-kira kolaborasi kamu dengan dia endingnya ulama bukan? Kalau ujung-ujungnya bakal lahir biang preman, buat apa gitu loh. Hei laki-laki, al-walad lil khal, jangan gampang kegoda perempuan modal tampang jatuh cinta, jangan. Orang cakep kayak casing handphone, tiap bulan ada yang baru. Tapi ingat, Anda menikah dengan seseorang, kalau sampai dia hamil nanti sebagai istri Anda meninggal, anak Anda lahir di tangan siapa? Di tangan ipar, betul? Al-walad lil khal. Ipar Anda siapa? Jangan-jangan pemakan konvensional, jangan-jangan pelaku bid'ah, atau mungkin pelaku syirik. Pikir panjang, jangan gampang tergoda. Segitunya ulama berhati-hati. Wahai perempuan, jaga dirimu. Anda disikapi dengan makna bahwa perempuan itu adalah perempuan dikatakan harsun, ladang, tempat peletakan benih. Siapa benih yang kau izinkan diletakkan dalam kandunganmu? Karena yang namanya kebaikan landasannya baik. Maka dalam Quran dibilang perempuan soleha buat laki-laki yang soleh. Ini kalau kita berilmu nih. Cuma kan kajian kita bukan parenting gitu loh ya. Cuma diingatkan bahwa Islam ini memberikan banyak mukodimah supaya kita tahu maksudnya apa. Zaka yang cerdas. Karena banyak nanti orang ditanya, lu ngapain ke Abdullah bin Mas'ud? Ya gue mau datang aja, temen gue di sana kagak enak kalau nggak datang tuh. Macam-macam alasannya. Lu ngapain datang? MC-nya mertua. Lu ngapain jatah tugas marbot? Macam-macam. Tapi kalau yang betul memang anak pengen datang, pengen paham nih satu jalur maksudnya apa nih? Ustadznya kenal. Oh yang dibahas juga paham. Ini nih zakat cerdas nih. Jadi jangan jadi bebek yang ngekor. Biarlah kecil asal kepala teri, jangan gede jadi ekor kakap gitu. Itu harga diri namanya. Zaka, nuntut ilmu yang cerdas. Ya. Yang kedua, yakni khirsun. Orang kalau nuntut ilmu tuh mesti punya kemauan yang kuat untuk berubah jadi lebih baik. Karena dia tahu dia hidup di dunia ini bukan tujuan. Dunia cuma medan. Di mana di dunia ini kita mencari bekal untuk menuju akhirat. Kelas kita di akhirat nanti tergantung hari ini. Kalau bahasa Allah di An-Nahl ayat 97, Allah bilang, "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Allah berikan kehidupan yang baik yang akan datang. Baik dunia maupun akhirat. Siapa? Man amila solihan min dzakarin au unsa. Orang yang beramal soleh, lakikah dia, perempuankah dia, wa huwa mu'min, dalam kondisi beriman. Jelas. Makanya waduh, ini kan hidup kalau nggak ntar besok. Mati kan kagak nunggu tua. Jangan kalau ngomong mati jangan ngomong mati dulu sama yang tua aja no. Tua itu bukan lambang kematian, lambang kelemahan. Kalau mati mah bayi setahun juga bisa mati. Ya. Makanya kan mindset kita dirubah sama Belanda. Kita pensiun umur 55, betul? Nabi mulai perangnya itu 28 perang di usia 55 ke atas tuh Nabi.
Nabi dapat Aisyah 55 loh. Ente pensiun. Ya. Wallah ya, saya ini banyak ngobrol kemarin dengan beberapa ulama Syam gitu ya. Banyak melongo gitu loh. Banyak kajian-kajian yang selama ini kita anggap begitu ternyata begini gitu loh. Kita kan di sini mengasah kalau udah mulai 55, udah mulai pala 5 nih, 50 ke atas nih ngomong bareng batuk. Siapa? Gitu ya. Kayak langsung lemah gitu loh. Lawang nabinya umur 55 tuh star perang. 28 perang nabi itu diawali usia 55 nabi. Sehingga beliau wafat di usia 63. Siapa bilang 55 itu lemah? Awal kehidupan. Kata yang 55 gue demen nih, cakep nih kajiannya. Orang gue dipojokin mulu tak ada 55. Anak muda nongkrong, kita nongkrong ada orang tua dikituin, males gitu. Ya nggak tahu nabinya 55 lagi gereng-gerengnya betul. Masya Allah ya. Ini satu pelajaran buat kita. Ayo dong jadi orang yang khirsun gitu loh. Punya kemauan yang kuat untuk berubah. Karena orang ini dilihat akhir bukan awal. Al-amal bi khawatimiha. Amal tergantung akhir bukan awal. Kita nggak disalahkan kalau lahir di keluarga miskin. Kita nggak disalahkan lahir di keluarga yang nggak ngerti agama. Ya. Nggak disalahkan, kayak cibiran segelintir orang bilang ya, saya tuh sebenarnya Tat pengen banget ngedalamin agama Tat. Tapi kalau ngelihat orang Arabnya aja Tat di Saudi Tat, yang deket sama agama kasar-kasar Tat, males gitu loh. Mindsetnya salah nih, ngomong udah kacau nih. Antum harus tahu biangnya jahiliyah ya di Arab. Makanya Nabi di Arab bukan di Sukabumi, betul gitu. Orang Indonesia mah nggak usah didatangin Nabi, efeknya juga kena. Yang butuh Nabi itu Arab. Makanya alhamdulillah orang yang keras kayak batu saja amanah megang Ka'bah. Kita kalau pengen lihat negeri yang kulkasnya di luar rumah cuma di Arab. Kita ngomong baik kulkas dalam rumah. Di sono Masya Allah. Saya kemarin sampai ke perbatasan Syam, ya saya sengaja datang ke tenda Suriah setelah dari Palestina itu ya. Tuh panasnya hampir 55 itu. Udah nyureng gitu ngeliat orang begini ya. Ya karena yang layak hawa panas, lapangan luas, tenda berdebu, nyureng yang paling bagus. Ya. Aduh, kang air gak ada bagaimana sih gitu. Ya Allah, saya kayak ketampar. Duduk saya di batu sambil lihat gini, ada yang nyenggol paha saya. Tislam baba katanya. Anak kecil senyum bawa air. Ya Allah, ketampar saya benar-benar. Ini saya pikir di tempat yang begini kan yang layak nyureng masih ada orang senyum loh. Di tempat yang nggak ada air masih ada orang yang sedekah air. Coba tuh. Kalau Islam sudah sampai ke negeri yang semuanya batu sekalipun, lihat gimana Allah muliakan Siti Hajar itu. Kalau lakinya yang bawa nggak pakai nanya emang mau kemana, enggak, ikut aja dulu tuh Arab. Dia orang-orang yang tahu kalau syariat itu mendatangkan kebaikan. Nah, jangan dibilang orang Arab kasar, jangan. Itu sudah mentok syariat buat dia, tapi lihat perempuan mana yang takut jalan malam di tengah Arab? Tas ketinggalan gak ada yang berani nyolong. Uang jatuh gak ada yang berani ngambil. Wallahi. Kalau karakter memang batu keras. Nah, di negeri kita ini gak butuh nabi, butuh ulama yang pernah mengarah pelajaran pada nabi. Begitulah bahasa agama. Nah, kita harus tahu, oh berarti semangat maksimal. Khirsun. Punya kemauan yang kuat untuk jadi lebih baik. Tuh kalau nuntut ilmu yang kedua. Anda pengen ngaji nih di Abdullah bin Mas'ud ini banyak halakoh. Tadi ada kajian tentang Bulughul Maram ya. Bulughul Maram itu kan Syafi'iyah ya. Pengarangnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, betul? Sarahnya Subulus Salam, betul ya? Tuh tanya tuh, siapa Ibnu Hajar? Lihat kitab Syiar Alam An-Nubal Imam Adz-Dzahabi atau punya handphone googling di Maktabah Samilah.
Ibnu Hajar itu salah seorang ulama yang punya kereta kuda paling mewah di zamannya. Sampai raja geleng pala karena kereta kuda raja itu nggak sebagus kereta kudanya Ibnu Hajar. Sampai murid-muridnya ngeritik gitu. Kalau bahasa kita biar gampang memahami ini bahasa kita. Ya, lihat Ustadz pakai motor mewah, sombong banget Ustadz gitu. Kita kan sombong dibilang pakai pakaian bagus dibilang sombong ya. Padahal sombong kan batrul haq wa ghumtun nas, tahu hukum gak dipakai diremehin manusia, itu sombong. Ngelihat Ibnu Hajar pakai kereta kuda mewah, muridnya geleng pala. Wah, masa iya Pak Ustadz begini gitu loh. Karena kan Ustadz harusnya kan pakai motor yang goyang-goyang ban belakangnya gitu loh. Pajaknya mati ya. Kalau perlu apa namanya SNI-nya nggak nyampe dah gitu ya. Spion sama merek motor nggak matching gitu loh. Saya bilang jangan tanggung-tanggung cuma baca tulisan Bulughul Maromnya, harus tahu siapa penulisnya gitu loh. Jadi total kita paham ulama tuh yang total. Ya kita seneng sama pemain bola sampai tahu tanggal lahirnya, sampai tahu kemilannya si Cristiano Ronaldo betul. Masa kita ulama nggak mendetail? Ayo pelajarin supaya kita tahu al ulama warasatul anbiya. Ulama tuh pewarisnya para nabi. Jangan cuma ngomong kalau Sayyidina Ali Ustaz pedangnya terhunus dengan 2 mata, 50 kepala dipastikan putus. Iya, lawang pedang. Cuma ente pernah tahu gak Ali gagal memancung pala orang musuh yang ribut sama dia dari waktu duha menjelang asar. Duha sampai asar main pedang, capeknya kayak apaan tahu? Musuhnya jatuh tinggal tebas nggak jadi. Orang bingung kenapa Ali? Tinggal tebas doang ini nggak jadi. Ya dia barusan buang ludah ke muka saya pas jatuh. Terus saya jadi emosi. Terus saya nggak potong lehernya. Jadi selama dari tadi main pedang kagak emosi, kagak. Pernah gak kita bahas? Kalau kita kan di posisi Ali mutilasi. Gue bikin bakso Wonogiri sekalian gitu loh. Dibuang ludah kan gitu. Jadi jangan casing luar gitu loh. Ini banyak orang belakangan ini kan memahami agama kan casing luar, akhirnya radikal, ujungnya pasang bom bunuh diri. Itu kajian Sunda bukan tidak, cuma melenceng. Ujung-ujungnya mendemo pemerintah, ngiring orang demo, turunkan fulan, ganti si fulan, mengatasnamakan jihad. Ya karena kan memang dakwah Islam pakai pedang, ju'ila rizki tahta zili rumhi. Dijadikan rezekiku kata Nabi di bawah bayang-bayang tombakku, makanya bawa tombak kemana-mana. Wah ini frontal ini sudah. Terus buat apa Nabi mengatakan ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Yassiru wala tu'assiru, bassiru wala tunaffiru. Permudah manusia, jangan dipersulit. Kok anda makin dalam agama makin tegang amat? Kok makin galak? Tawon itu madunya yang diambil, bukan tawon yang dipepes gitu loh. Jadi kalau kita mau pakai bahasa satu jalur tuh begitu. Karena kata Hudzaifah tadi, al ulama al khiyar. Ulama itu makin berilmu makin menyiapkan maklum. Makin menyiapkan maklum. Makanya Belanda tahu di negeri kita banyak ulama dipelencengin. Katanya ulama memperbolehkan gending, memperbolehkan wayang, gini. Karena memang saat ulama nyampe ke lokasi tersebut, itu tradisi mereka yang nggak dikritisi dulu oleh ulama. Tapi kan bahasa Belanda Yahudinya ini kan, lihat tuh, dia aja memperbolehkan. Padahal tahapan dalam dakwah nggak langsung ke situ. Pernah dengar yang namanya Mu'az bin Jabal? Saya datang ke kuburannya kemarin nih. Saya pengen ziarah, saya lihat ya sejarahnya dilihat. Yang dikritik Ustadz datang ke pemakaman yang dibangun. Netizen kan bawelnya gitu yang gue cabein mulutnya. Apaan nih? Yang ngebangun emang kita gitu kan. Kita kan cuma ziarah. Nabi juga dibangun kuburannya, tapi kita nggak bilang bangun kuburan itu betul. Emang kondisinya begitu sekarang kan. Intinya kita datang cuma pengen lihat sejarah. Ya ini Mu'az bin Jabal dulu kan ada riwayat dari Nabi. Ini masih satu jalur bahasan ini. Ya. Kata Nabi waktu Futuh Mekah nggak lama Mu'az dikirim ke Yaman. Ya. Tapi kemudian keburu balik, Nabi wafat, beliau diutus oleh Khalifah Umar untuk ke Syam, Palestina, ke Suriah.
ya perbatasan lah itu ya. Nah dia terkena penyakit taun, ya meninggal di situ. Dalam riwayat dikatakan dia nggak sadar kalau jarinya putus. Sama dengan sama dengan Abu Ubaidah bin Zarrah kena taun juga. Dia tahunya dia kena taun pas lagi mau naik kuda kakinya copot. Kalau di kita kayak lepra, kayak kena gitu lah. Ini kita nggak bahas penyakit lah. Ini Mu'az bin Jabal ini dulu kata Nabi, ya Mu'az, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Falyakun awwala ma tad'uhu syahadatu an la ilaha illallah. Wa inhum atauka lidzalik. Fa'alimhum bi anna Allah aftaradu alaihim khamsu salawat. Wa inhum atauka lidzalik. Fa'alimhum bi anna Allah aftaradu alaihim shadaqah tukhadhu min agniyaihim wa turadu ala fuqaraihim. Ya. Ini teknik dakwah nih. Makanya supaya kita paham agama ini mudah, tadi saya sampaikan, saya contohkan ulama difitnah dakwah dengan wayang. Sementara ada dalil tentang wayang itu kan patung yang nggak boleh, betul? Ulama berdakwah dengan musik. Antum yang total dong, jangan cuma belajar dari buku gambaran yang dilempar menang gitu loh. Ya ternyata memang proses nggak langsung dikritisi adat yang ada. Ya kalau bahasa orang Minang, yang penting silakan beradat, tapi adat bersanding sara, sara bersanding kitabullah. Itu kan lembut banget. Nggak langsung disalahkan adatnya, enggak. Ustaz, saya ada khutbah nikah di Bukit Tinggi, di Gugua atas itu ya. Tanyalah orang situ, ini kita punya kebiasaan kalau pernikahan di kita ini sebelum ijab kabul, yang laki ini suruh baca ayat panjangan dikit. Bid'ah enggak Ustaz? Waduh. Kalau jadi syarat pernikahan ya bid'ah. Tapi kalau memang adat boleh, supaya dipastikan memang nih laki Islam ngerti Quran. Itu adat, ada syariatnya, boleh, nggak apa-apa. Ya, nah ulama juga begitu, ngelihat kebiasaan di sebuah tempat, ya dia mewarnai bukan merubah. Ustadz Subhan, bisa gak kajian di tempat kami Ustadz? Ya kenapa nggak bisa, kita tinggal di negeri yang serba mungkin, betul. Tapi kajiannya malam Jumat, ya nggak apa-apa. Kenapa dengan malam Jumat? Kan Jumat Sayyidul Ayam, malam bagus Jumat, ya kan? Malam Jumat kan masya Allah, syariat untuk tahajud kan ada malam Jumat. Berhubungan badan dengan pasangan pun malam Jumat. Sedekah hari Jumat, baca Jumat. Salahnya di mana? Tayyib Ustaz. Cuma yang dibahas surat Yasin. Terus kenapa surat Yasin emang salah? Itu kan Quran. Lain kalau bukan Quran. Cuma kan ana mau. Ana bilang, ana mau. Enggak ada masalah. Antum dihujat bodoh amat gitu loh. Karena ana berdakwah buat Allah bukan buat Allah gitu loh. Oh, udah mulai. Tapi gini, ana mau cuman balik ana menekan. Anda bilang sekarang kalau ana sudah mau, ana memberikan syarat. Kajian kita ini ya harus diterjemahkan yang dibaca. Maksudnya gimana Ustaz? Baca surat Yasin nggak apa-apa. Tapi anak pengen habis baca diterjemahkan. Satu orang baca yang lain dengar. Udah ngerubah nih, karena biasa semua baca nggak ada yang dengar, gitu ya. Oh gitu Ustaz. Kalau mau, kalau enggak anak nggak mau. Ya akhir Ustaz. Cuma nggak ada yang bisa nerjemahin Tat. Lu selama ini ngapain baca doang? Ya udah, aneh nerjemahin. Akhir insyaallah. Ya nggak berasa satu kali pertemuan kita baca sekian puluh ayat diterjemahkan. Pekan berikutnya begitu sebulan hatam. Bulan berikutnya aneh yang nanya, Yasin lagi apa surat lain nih? Surat lain Tat, ya nggak bosan katanya bilang gitu. Aneh punya majelis, masalah nggak? Cuma memang resikonya kalau belum selesai itu kajian, anak keburu mati. Ini yang jadi fitnah. Ulama kita banyak kasusnya begitu. Kita yang bodoh ini suuzon sama ulama. Kalau ulama disuuzonin, kita mau ngambil ilmu dari mana? Makanya bahasa Imam Syafi'i ini suruh kenal ulama kita. Suruh kenal ulama. Mu'az, kau datang ke negeri ahlul kitab.
Yaman, Hadramaut itu negeri Ahlul Kitab. Ahlul Kitab itu ya sebelum Islam nyampe ya Yahudi, Nasrani. Maka jangan heran kalau orang-orang Yaman suka nyanyi. Jangan dibilang musik Islami, emang itu mereka dulu Yahudi, Nasrani. Ingat gak yang pengen ngancurin Ka'bah zaman tahun gajah? Siapa namanya? Rajanya Abraha. Dari mana? San'a. San'a di mana? Yaman. Makanya Gambusan awal tradisi mereka. Jangan dibilang ini Arab, Islami. Nggak ada, harus nyambung nih. Jangan main soal orang Arab nyanyi. Emang nyanyi dari dulu. Mu'az, kau datang ke negeri Ahlul Kitab. Yang pertama kau dakwahi syahadatu alla ilaha illallah. Lihat prosesnya. Jangan ngomongin perbedaan. Jangan ngomongin ada tradisi. Ngomongin syahadat aja dulu, karena kita bakal ngomong dalil. Qala Allah wa qala Rasul. Kita pengen ngomong dalil ke orang yang nggak kenal Allah, ke orang yang nggak tahu Rasul, nasib. Ini yang sering terjadi. Kita bawa dalil ke orang yang nggak tahu dalil. Kita bawa ayat ke orang yang nggak kenal Tuhan, nggak paham kalamullah. Kita ngomongin hadis ke orang yang nggak kenal Rasul, masalah masbuloh, masalah buat loh. Itu yang sering terjadi. Makanya Mu'az, kau datang ke negeri Ahlul Kitab, negeri yang punya kitab. Yang pertama kau dakwahi syahadat. Samakan dulu syahadat. Ini dakwanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Masya Allah ini. Udah jangan ngomong yang lain, ngomong itu dulu. Makanya nanti Ahlul Bidah nyari selah. Oh, itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab aja memperbolehkan masalah tabaruk sama gerojokan Ka'bah itu air. Belum sampai dalil ke sana. Karena prosesnya syahadat dulu. Ada proses, ada. Jangan suuzon sama ulama, jangan suuzon sama guru-guru kita. Kayak bahasa tadi, saya yang sering saya rasakan itu orang mau tergantung agama temennya. Ustadz temennya preman semua, jangan preman. Antum nggak tahu, antum nggak tabayun. Ini masalah buat kita ini. Ya, ini yang paling berbahaya. Yang pertama kau dakwahi syahadat. Kalau mereka sudah tahu tentang syahadat, alim, berikan ilmu tentang sholat 5 waktu. Jangan ngomong yang lain, sholat dulu. Jangan ngomong kebiasaan yang aneh-aneh. Udah, itu urusan mereka. Mereka nyaman dengan kebiasaan itu. Udah alhamdulillah baik buat dia. Abu Bakar pegel ada orang berdendang sampingnya Nabi. Kata Nabi sudah, masing-masing orang punya adat. Itu baik buat dia, nggak baik buat kita. Entar dulu Abu Bakar. Kata Nabi begitu. Ajarin sholat dulu. Kalau udah sholat, tanha anil faksa wal mungkar. Dia nanti yang punya protektor. Malas berbuat keji dan mungkar kalau sholatnya betul. Kalau sudah paham sholat pun jangan ngomong perbedaan. Ngomong sedekah. Tukhadu min agniyaihim wa turadu ala fuqaraihim. Ambil dari orang kaya kasih ke orang yang miskin. Tahadu tahabu, biar orang seneng. Ini jarang dikupas tentang metode dakwah ini. Padahal kalau bicara satu jalur, kita pengen titiknya bareng sama. Cuma kan yang terjadi berjalur-jalur. Benar Nabi mengatakan wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Jangan ikutin jalur yang banyak ini, fatafarraqu bikum an sabili. Kalian bakal berpecah belah nanti. Oh, ana sih Ustadz Ono, Ustadz ini, innalillah. Oh, kalau ana sih Syafi'iyah, ana Malikiyah, ana Hambaliyah, innalillah. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi karena kejahilan. Makanya Imam Syafi'i menekankan sekali. Suruh yang kedua khirsun, punya kemauan kuat. Yang ketiga ijtihadun, syarat nuntut ilmu tadi yang 6. Yang ketiga yakni ijtihadun, ada kesungguhan. Karena hidayah itu tugasnya Tuhan, bukan tugasnya kita. Allah itu Al-Hadi, kita cuma Abdul Hadi. Allah Al-Hadi, kita cuma Abdul Hadi, hamba Allah yang memberikan hidayah. Ya. Ijtihad walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ternyata orang yang bersungguh-sungguh dalam agamaku, kata Allah, kan kuberikan pintu-pintu hidayah. Berarti tahapan kalau syahadatnya betul akan kebuka keyakinan. Yakin kemudian timbul keinginan sholat. Sholat mencegah kemungkaran, terus akan terbuka kebaikan. Dengan tahapan, bukan kita hakimi kekurangan orang, bukan.
Kita ini kadang-kadang kalau ngelihat orang baik kemudian futur, kita jauhin. Jangan. Justru kita rangkul. Kalau tangan tak bisa menyentuh, lisan tak terdengar diucapkan, doa jangan putus. Kita malah mencuat perbedaan, merangkap pengen kenal. Antum kenapa nggak ngucap salam? Saya pernah kejadian di daerah Kalimantan itu. Keluar komplek ketemu sama Ikhwan juga. Pepasan dia keluar, saya masuk. Saya kata, Assalamualaikum. Saya bilang sama Ikhwan yang ngundang saya, ini siapa itu bro? Ikhwan sebelah. Ikhwan sebelah. Nggak sempurna dong sebelah gitu loh. Maksudnya gimana nih Ikhwan? Biasa taat, aliran beda. Emang gak ada aliran dalam agama? Ini kita nih Masya Allah ya. Jadi agama tuh menakutkan gitu loh. Agama menjadi sesuatu yang membuat orang gak nyaman. Nabi berdakwah di Masjidil Haram. Dilarang, dihujat, disakiti, dizolimi. Ya, Nabi nggak pernah ngambek minta sama Tuhan masjid lain. Yang ada hijrah, udah mampu baru warnai gitu loh. Dakwah kan begitu. Ya, karena ada proses. Suruh yang ketiga bersungguh-sungguh. Yang keempat, ya bulghah. Kalau belajar jangan bakhil. Kita butuh modal buat belajar. Ya, banyak orang yang kadang-kadang belajar cari gratisan. Tat, bikinin sekolah sunnah dong yang murah. Yang murah mulu. Dia nggak tahu sekolah sunnah ini ustadznya bawa bini, bawa anak, biayanya lebih. Kadang-kadang anaknya minta digratisin dan lain-lain. Innalillah. Ini kalau udah ada sekolah sunnah yang mahal dikit, mahal banget ya gitu loh. Apalagi kalau ada kajian bayar gitu loh. Ini Abdullah bin Mas'ud nggak pernah bayar, nggak nongol-nongol gitu loh. Ya dia bayar wajar lah, wong gedungnya nyewa. Suruh ustadz yang bayar gitu loh. Ini kita kadang-kadang aneh. Justru kata Imam Syafi'i, nuntut ilmu itu bulghah, punya modal, jangan cari gratisan. Tuntut ilmu pakai modal. Ya kan pengen nyatet kan pakai handphone beli. Taruh kata pakai buku beli, pensil pen beli. Masa nggak pakai beli? Lu ke masjid nggak pakai sendal beli, sepatu beli, semua beli. Ada modal, jangan cari gratisan. Makanya berpikirlah memberi bukan mengambil. Krisis di negeri kita ini generasi yang berpikir memberi bukan mengambil. Krisis kita. Kita nggak malu sama negeri Arab yang nggak ada air depan rumahnya. Pantek rumah Arab nggak ada yang keluar air sama sekali. Tapi kulkasnya depan rumah, air siapa aja boleh ngambil. Negeri kita tempat rumah mana yang nggak ada air di pipa? Masya Allah, air mahal tapi. Karena orientasi kita ini mengambil untung bukan memberikan keuntungan. Mindset kita seperti itu. Beda sekali. Ya, beda sekali. Ya, ini yang terjadi seperti itu. Bulghah yang keempat. Nah, yang kelima kata Imam Syafi'i, sohbatul ustad. Berteman dengan guru. Jadi jangan nunggu ustadz datang, kejar ustadz. Sahabat mana yang nggak tahu rumah Rasul? Sahabat mana yang nggak tahu rumah sahabat? Ini banyak orang yang kadang-kadang subhanallah. Ya, bahkan para sahabat saja sampai membeli kuda yang mahal buat ngejar sahabat lain yang membawa beberapa hadis dari Nabi ke negeri-negeri lain. Dikejar. Antum nggak ngaji, ustadznya nggak datang, gitu loh. Ustadz, antum dong kajian di tempat Anda Ustaz. Kata Ustaz nantilah diatur waktunya. Atau gini deh, antum ke Bogor aja dulu. Jauh banget gitu loh. Ustaznya nggak boleh bilang jauh. Ayo ngaku loh. Ya. Kalau nggak ngumpulin Ustaz, Tat datang dong Tat ke masjid aneh Tat. Di masjid aneh tuh Ustaz ini udah itu antum yang belum kolektor Ustaz nih betul. Tuh banyak tuh panitia kajian kayak begitu tuh. Jangan sahabatul ustadz, berteman, antum harus tahu. Supaya antum gak mengkultuskan ustadz, supaya antum tahu ustadz juga manusia. Yang mungkin diuji sama bininya, diuji sama anaknya, diuji sama orang tuanya. Kan Nabi diuji. Makanya Allah bilang di Quran, wa kullan naqussu 'alaika min amba'i rasul man nusabbita bihi fu'adak. Kami telah patenkan hikayat kisah nyata para rasul untuk memantapkan hatimu ya Muhammad. Jangan heran nanti kalau kamu diuji sama bini. Diuji gak sama bini? Diuji. Aisyah bilang edel ya Muhammad.
Adil kamu Muhammad. Muhammad suruh adil. Tuh perempuan. Tuh. Dikunciin pintu. Ditabuk itu mangkok saudah, betul. Enggak tegur-teguran sama Hafsah. Ini itu. Nabi diuji. Makanya perempuan gak usah bilang, kita sih perempuan gimana suami. Salah. Ada yang suaminya nggak bener tuh Fir'aun, baik bininya. Ada yang lakinya baik, Nabi Nuh perempuannya nggak baik, gitu lah. Nggak gitu bahasanya ya. Harus tahu nih, harus paham banget gitu nih. Ya, suruh sahabat terus berteman dengan guru. Jadi kita tahu nih ustadz nih memang make ilmu. Makanya kenapa boarding school lebih direkomendasi ketimbang full day. Karena kalau boarding pondok, anak dipondokin itu ya berteman dengan guru di kelas dan di luar kelas. Kalau full day enggak, cuma sebatas sekolah pulang beda. Penting melihat bagaimana guru kita mempraktekkan ilmunya, itu penting banget. Supaya tahu. Seperti sahabat ngelihat Nabi juga tidur, Nabi juga bangun sholat, Nabi juga mengesol sepatunya, mencuci bajunya, Nabi juga berdiam ketika ngelihat istrinya begini macam-macam. Itu kan contoh. Dengan berteman sama orang soleh kita terwarnai sohbatul ustadz yang kelima. Yang keenam kata Imam Syafi'i, watulaz zaman, panjang waktu. Nuntut ilmu tuh jangan sebentar, panjang waktu. Jangan pernah bosen, jangan merasa tua dalam menuntut ilmu. Ya, karena kapanpun kita mau mulai belajar dalam Islam welcome. Ya, walaupun sebaik-baik masa untuk belajar ketika kita masih anak-anak. Ya, belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Belajar sudah dewasa kayak menulis di atas air tuh kata ulama kan begitu. Tapi kapanpun kita bisa belajar dan kita nggak usah takut. Ilmu itu cahaya Allah. Ya, kita nih harus paham nih. Ilmu itu nggak identik sama titel dan ijazah. Karena wallahi kita punya nabi kalau hidup tahun 2024 itu non akademik. Ummi, buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Yang dibawa Quran, grammarnya tinggi. Nih kalau hari gini kejadiannya, gue sih nggak yakin sama Muhammad, dia nggak bisa baca, gitu loh. Kejadian nggak? Ada ustadz yang dinasihatin sama ustadz, ijazahnya dipegang. Lalu apa? Dia lupa ini agama bukan bicara ijazah. Agama bicara ilmu. Ilmu bicara cahaya Allah. Cahaya Allah nggak mungkin datang ke orang yang bermaksiat. Kalau cuma timbang hafal Quran udah dibilang yang bunuh Ali aja penghafal Quran. Bukan begitu bahasa agama. Makanya orang tua kita hafalannya cuma juz 30. Orang tua kita hafalannya cuma juz 30. Pun yang dibaca waduha ke bawah. Betul. Pun yang sering ina atoina kul walau wal asri. Tapi baiknya Masya Allah, kita malah yang sok hafal bengkelai melulu. Kenapa? Karena yang sedikit kepake, yang banyak cuma dibopong kayak keledai bawa buku. Kita begitu posisinya. Ini yang terjadi. Sehingga agama menakutkan. Kita kurang keluar, kita kayak katak dalam tempurung. Yang kita tahu agama cuma di sini doang. Kayaknya yang lain gak ada agama. Hei, sejak zaman Umar ibn Khattab, agama Islam sudah sampai Cordova. Berkembang sampai ke Andalusia. Sampai ke Eropa penaklukan Islam. Sehingga jangan heran kalau orang-orang Eropa berpenampilan dengan hijab para perempuannya. Laki-lakinya berjanggut. Dari Islam. Dari Islam semuanya. Karena Islam sampai. Cuma memang mau bilang apa? Nggak usah jauh-jauh. Kita kayak ke Irian saja. Irian Jaya. Kita menemukan kampung Salawati, kampung Gasim, kampung Ka'bah. Apa namanya kalau bukan nama Islami? Kenapa kita bilang kok misionaris sampai kita belum nyampe? Ente-nya yang nggak nyampe. Gitu loh. Islam sampai. Cuma Belanda tahu banget bagaimana memporak-porandakan ukhuwah Islamiyah. Ini yang sangat disayangkan, kitanya nggak belajar. Makanya titipan presiden kita yang pertama mengatakan apa? Harga diri satu bangsa ketika dia paham sejarah. Jangan sampai nggak paham sejarah. Kalau nggak paham sejarah kacau. Ya, yang ada kita lihat salahnya saja. Hatul Syekh Hasim Asy'ari karena mendirikan NU yang dikritisi. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, itu yang dikritisi. Padahal saat itu tuntutan membuat ormas untuk melawan Belanda. Tapi lihat jebolannya.
Hadratus Hasyim Asy'ari melahirkan Kiai Haji Nur Ali, jenderal penghafal Quran tuh, penakluk Belanda antara Kerawang Bekasi itu. Kiai Haji Ahmad Dahlan melahirkan Jenderal Sudirman, penghafal Quran, berusia 29 tahun, memimpin sendiri sebagai panglima. Dan banyak orang-orang hebat yang pernah dilahirkan. Ya kita karena kita nggak paham, yang kita lihat kekurangannya, akhirnya hilanglah kekompakan di antara kita. Padahal kalau kita mau berilmu, wallahi Allah mengatakan wa ja'alnakum su'uban wa qabailan lita'arafu. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa berbeda untuk bersatu. Satu jalur ujung-ujungnya kita. Masya Allah. Sohbatul Ustad, berteman dengan guru. Watulaz zaman, yang lama kalau belajar, yang total. Kalau orang Betawi bilang, lu kalau ngaji yang doyan. Tong, lu kalau sholat yang doyan. Kalau lu doyan sholat, biar kata lu nggak bawa celana yang bener, lu pinjem sarung lu doyan. Lu ngaji yang doyan. Taruh kata lu memang nggak punya buku, lu bisa nitip teman suruh nulisin karena doyan gitu loh. Orang kalau udah doyan cakap. Nah kita mesti di posisi yang seperti itu. Ya, bagaimana bisa doyan? Karena dia tahu manfaat ilmu. Dan Allah muliakan. Kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Oh ya beda. Tapi yang tahu kata Allah, innama yatadzakkaru ulul albab. Yang tahu cuma ulil albab. Orang yang punya akal. Akal tuh di mana? Di hati, bukan di sini. Ini otak, akal di sini kata Nabi, ya, al aklu hahuna, akal di sini. Cuma sekarang kita kalau ngomong pakai akal, salah. Sampai ke sana kita nggak mau pakai akal, pakai otak, akal di dada. Akal tuh suara hati. Nah ketika hati ini kan terwarnai karena yang dilihat, karena yang didengar. Apa yang kau lihat, apa yang kau dengar itu warna hatimu yang keluar sesuai apa yang kau lihat, yang kau dengar, betul? Tapi kalau kau melihat dan mendengar dengan ilmu, itu yang diinginkan. Hati ini akan berkata dengan kebaikan. Puter bahasanya. Itu baru kata pengantar loh, kita belum masuk materi nih. Ya, Masya Allah. Akhirnya asar tadi ujung-ujungnya. Udah itu aja ya. Biar kita bisa berdialog panjang nih ya. Karena ternyata agama tuh asik. Subhan suka bilang Islam tuh asik. Asik itu mudah, mudah pasti asik. Ad-dinu yusrun, yasiru wala tu'asiru, basiru wala tunafir. Jadi saya cuma menasihatkan diri saya dan teman-teman sekalian, mumpung kita bangga nih punya Masjid Abdullah bin Mas'ud, kalau bisa gimana caranya nih masyarakat setempat ini mendapatkan manfaat dari kita. Bukan kita mengambil manfaat dari mereka saja, tapi kita bermanfaat buat mereka. Kalau perlu kita kumpulin dana, Anda mau nimbrung deh, ikut-ikut kumpulin dana. Ada berapapun kekumpulan nanti, kita cari nih masjid-masjid musola nih, yang marbotnya belum umroh, kita umrohin. Ayo. Mana nih tempat-tempat yang masjid, WC-nya nggak bagus, kita cariin dana, bagusin. Teman-teman MBI, ayo dong bergerak. Ya. Lihat mungkin nanti menjelang waktu-waktu Ramadan ya, atau waktu-waktu yang mungkin dikultuskan oleh kita ini, coba fasilitasi dengan banyak kebaikan sehingga bisa mereka merasakan bahwa kita ini memang kayak lebah, dimanapun hinggap itu mendatangkan manfaat, bukan cuma mengambil manfaat. Itu yang paling baik. Tahadu, saling memberi hadiah, timbulnya cinta ya. Tapi ya kita masuk kepada tanya jawab untuk lebih mendalami tentang satu jalur. Sambil menanti yang ditanyakan, saya pengen tanya dulu nih yang datang hari ini, ya selain MBI ini ya, yang datang ke tempat Masjid Abdullah bin Mas'ud. Nah, saya sudah dengar tadi. Ya, ini apa namanya, dari tempat yang paling jauh. Fadol, ada ya tempat paling jauh sini? Mana? Balaraja. Penjauhan Parung ya lagi teman. Oke, nggak apa-apa, baru aja masalah. Atau mana? Tambun nih. Tambun. Datang buat kajian. Oh, bukan kerja sini ya. Teman-teman Abdullah bin Mas'ud bangga gitu. Ini mesti didatangin orang Tambun loh. Kita katanya kan Tambun dekat Kerawang, sono Bekasi lewat. Kang Duren Mulan, Duren Tambun kan dia. Selain Tambun ada yang paling jauh? Mana? Serang. Serang mana Serangnya? Oh, Masya Allah, lebih jauh lagi nih ya.
Datang buat kajian. Oh barakallahu fikum, masya Allah. Serang jauh lebih Serang ada, lebih jauh. Ada, nggak ada Serang paling jauh. Tapi anak pengen nih Tambun sama Serang nih, boleh kasih amplop deh, kita ganti. Pakai motor, pakai mobil. Iya, bahan bakar penuhin. Nanti sama panitia. Ada fulusnya, ambil sama ente. Iya. Oke, nanti bisa menghubungi iya, nanti panitia. Ada teman-teman panitia sudah menyiapkan amplop banyak, masya Allah ya. Nih yang datang sekarang bawa keluarga paling banyak, ada? Yang bawa keluarga paling banyak Bapak Ibu? Ada. Ya, Ikhwan Ahmad. Yang keluarga, antum berapa orang? 6 orang, Masya Allah. Apa? Anak 4? Istri baru 1, jadi 6 ya. Antum mau mancing-mancing? Emang berani? Isi masuk atuh, tentang pakai hordeng. Ya. Ini laki bini anak 4, 6, pakai mobil ya, motor. Naruh di mana 4? Berapa motor? 2 motor. Itu datang 6 orang. Ada yang lebih banyak dari 6 orang? Ada. Yang 6 orang? Ada. 6 paling banyak nih. Ini yang 6 boleh kita kasih biar dia berdagang, ada cilok, gurilem, macam-macam daripada jajan. Ambil nanti amplopnya. Ini yang datang sekarang yang umurnya paling tua. Mumpung dihijab nggak ada yang lihat, santai aja bro. Ayo, yang paling tua umurnya berapa Pak? Ibu boleh kasih bocah. Ibu berapa? 68. Ini ada 68. Nanti berapa? 73. Oh. Ada yang lebih dari 73? Ibu berapa? 74. Oh, ada kakak jangan-jangan. 73, 74, 68 nih. Ada yang di atas 74? Ada 75? Enggak ada ya. Tapi kita muliakan nih beliau yang 68, yang 74, 73. Kita kasih hadiah juga, buat hadiah makan-makan bareng cucunya kali. Cuman gini nih Pak, Bu, ya kita nih yang belum sampai umur kayak Bapak sama Ibu, doain biar kita nih yang muda-muda istiqomah. Oh kita seumuran mereka, wallahu a'lam, lagi ngomongin merek obat kali, betul ya? Masya Allah ya, ini betul jadi contoh buat kita. Orang tua seusia yang gak muda lagi duduk di majelis ilmu. Anak muda kalau cuma ngobrol doang di depan ustadz kajian, encer ente gitu ya. Orang tua ini Masya Allah. Doain kami Pak ya supaya istiqomah ya, supaya tetap akur dan menyampaikan kebaikan bermanfaat buat negeri ini insya Allah ya. Yuk kita masuk kepada tanya jawab. Antum mau bacain apa? Nah. Kita coba bacakan yang sudah mengisi ke Ustadz. Insya Allah nanti kita akan buka tanya jawab live juga. Bismillah. Ustadz minta jawabannya. Zikir pagi petang bisa dibacakan dalam tanda kurung wanita berhalangan tidak Ustadz? Sebalik tanya, perempuan yang nanya zikir pagi petang boleh orang halangan baca, boleh gak? Yang gak boleh sama orang lagi berhalangan, haid maupun nifas, apa yang gak boleh? Apalagi berhubungan suami istri atau tawaf ya. Ada gak zikir pagi petang? Boleh, yang nggak boleh cuma sholat, tawaf, puasa sama berhubungan suami. Selainnya boleh. Ya kebayang ya orang lagi halangan, lagi ngebludrek nggak baca zikir, makin beculak ramanya. Boleh nggak ada masalah. Iya, fadhal. Baik, lanjut Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau anak hamil di luar nikah dan ayah ibunya menikah, apakah boleh ayahnya menjadi wali saat menikahi anaknya? Ya, kenapa mesti diulang-ulang? Kan contohnya Nabi Isa, nasabnya ke ibu. Maka nggak ada perwalian. Nggak ada perwalian. Dalam hal ini walinya pemerintah. Waliul amri. Ya. Ini muskilah. Ini sih belum seberapa pertanyaannya. Kemarin nyampe ke saya melalui DM itu. Ada yang tanya, Ustadz, kalau anak di luar nikah
kemudian dia menikah dengan lelaki yang ternyata itu ayahnya dia yang menghamili ibunya, tuh gimana Ustaz? Wah, jangan tanya saya lah, saya bukan ulama, saya bilang nih mesti ada fatwa gitu loh. Karena hukum asalnya nggak ada perwalian, boleh, tapi ulama melarang. Dan kejadian di negeri kita, ayahnya ini menghamili ibunya di luar nikah dan punya anak. Anaknya gede, si laki-laki itu yang ngawinin. Allahu Akbar ya. Makanya hati-hati nikah jangan asal laku. Mumpung ade, jangan. Rezeki, maut, jodoh ada waktunya. Enggak usah tergopoh-gopoh. Ya, ada waktunya. Rezeki, maut, jodoh ada waktunya. Jangan gampang menerima sesuatu yang kita nggak ada ilmunya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, tadi ini untuk pertanyaan yang menggunakan kertas, nanti selesai kajian bisa menghubungi panitia ya, ada souvenir insyaallah. Baik Ustadz, lanjut. Ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Bagaimana cara dekat dengan mertua yang belum ngaji? Saya sebagai istri merasa gagal kepada suami karena belum bisa mengajak mertua ke jalan sunnah. Jazakallahu khairan. Mertua itu kan orang tua. Tugas kita berbakti, bukan mendatangkan hidayah. Ini suka salah paham kita ini. Ya. Sehingga banyak mantu nggak akur sama mertua. Kenapa? Karena sibuk saling mendakwahi. Udah dibilang dakwahkan dengan tingkah laku, bukan dengan lisan. Karena dia bukan ayah ibu kandung kamu, akan banyak perseteruan di antara kalian nanti. Berbaktilah. Keuntungan kita menikah, kita punya orang tua tambahan. Yang 2 saja kita punya keramat dunia, dengan nikah punya 4 keramat dunia kita. Karena nggak ada bekas mertua, nggak ada bekas mantu, seperti nggak ada bekas anak dan orang tua. Ini jangan salah paham. Jadi udah, tugas kamu jadi mantu yang berbakti. Kalau hidayah urusan Tuhan, bukan urusan Anda. Ya, tugas Anda berbakti sama suami. Enggak usah repot dengan kekurangan keluarga suami. Makanya suami juga yang ketemelan, ngomongin aib keluarga sama bini. Akhirnya bini kurang ajar. Ribut sama saudara, ngobrol sama bini. Gue gak demen sama abang gue. Tuh. Besok abangnya datang namu, kata bininya, no yang lu gak demen gitu lah. Kita kan suka begitu. Laki-laki punya harga diri. Kalau udah, ini orang Betawi nih prinsipnya nih, kalau kita udah bagi bini, jangan pan otak-atik tuh yang kita bagi. Ini gue bagi lu bulanan, Satu waktu saudara kita datang, pulang nggak punya ongkos, datang bawa jeruk, gitu ya. Nah, pulang nggak punya ongkos, jangan panggil bini, neng sini neng, gue pakai dulu duit yang kemarin, aib. Mendingan nyebrang rumah minjem sama orang depan rumah deh. Karena yang dikhawatirkan kalau besok datang lagi saudara kita itu, kita tanya siapa yang datang neng, yang kemarin bawa jeruk pulang ngutang, gitu loh. Aib tuh orang laki, hati-hati tuh. Jaga hubungan kita sama keluarga kita di hadapan bini kita. Ini orang laki suka gampang ngobrol sama, karena bini ada bekas, laki ada bekas, saudara nggak ada bekas. Ini prinsip orang Betawi, simpel bahasanya begitu. Ya, jadi begitulah kemuliaan. Allahu a'lam. Baik, ini masih ada pertanyaan dari tulisan Ustadz. Kita open dulu untuk teman-teman yang langsung mau bertanya. Untuk Ikhwan dulu, silakan yang mau tanya. Oke Pak, silakan. Oh, ada yang di belakang, boleh. Ada mic-nya nggak Syekh? Nanti setelah ini ya. Iya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, tadi dijelaskan terkait dengan nasihat Imam Syafi'i terkait dengan menuntut ilmu. Iya. Salah satunya adalah panjang waktu. Iya. Ini sering terjadi, termasuk anak sudah berkali-kali bertahun-tahun belajar ilmu bahasa Arab, ternyata sampai sekarang belum bisa juga gitu. Maksud saya pencerahannya lah supaya kami semangat, jangan sampai putus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada bapak tanya, Ustadz udah bertahun-tahun untuk ilmu nggak bisa-bisa gitu lah. Kalau bisa diterjemahkan hafal dengan yang dipelajari, mungkin kemampuan menangkap pelajaran ya. Tapi kalau bisa dalam bahasa dipraktekan, harusnya memang itu yang paling baik. Karena peruntukan ilmu itu cuma 2, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu, jaga keluargamu. Jadi bapak belajar sholat Pak, nggak perlu paham dengan lisan rukun sholat, praktekin aja langsung. Ya, karena kita nggak dituntut ngapal.
jumlah bilangan rukun dan syarat. Kita coba disuruh tahu. Kita yang udah nggak muda lagi buat nangkep sekian rukun dan sekian syarat, dong pasti nggak bisa dah. Dulu zaman masih anak-anak kita dengerin Ustadz baca 10 ayat bisa ngulang langsung. Sekarang kita ngapalin 12 masuk hilang yang 10 tinggal 2 sisa, betul nggak? Oh, geser Pak. Ya. Jadi agama ini bukan jumlah hafalannya Pak, tapi yang kepakainya. Nah, makanya yang paling bagus tadi sohbatul Ustadz Pak. Taruh kita nggak paham yang Ustadz ngomong, cuma kita niru yang benar. Tuh ya, jadi kita perlu sering-sering duduk di majelis ulama. Makanya ada istilah orang nuntut ilmu, walaupun nggak sengaja datang didoain malaikat biar diampunin, karena masih ada yang dilihat. Dan kemungkinan dia mencontoh, karena manusia ini punya sifat mencontoh, beradaptasi bukan berevolusi. Ya Allah, barakallahu fiik. Nah. Alhamdulillah. Baik, ada lagi dari Ikhwan? Ayo. Sebentar ya Pak ya, yang belakang dulu. Tafadhol. Silakan. Ya, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Tab, tadi saya kurang paham tentang mengenai kalau kita sudah belajar di jalur manhaj salafi ini, apakah kita masih bisa atau boleh, atau hukumnya gimana kalau kita masih belajar di jalur-jalur lain gitu. Itu pertama. Satu lagi Tab, suatu amalan itu kan tergantung niatnya. Kalau kita niat ke undangan acara yang bid'ah gitu, kita niatnya bukan karena kita pengen niat ini aja kayak yasinan tadi gitu malam Jumat, kita niatnya ingin baca Quran atau kita niatnya silaturahmi, kira-kira boleh nggak? Itu aja. Terima kasih banyak. Sebenarnya pertanyaan antum yang pertama jawaban yang kedua tuh. Kan niat antum yang kedua kan itu dengan niat tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang biasanya gitu loh ya. Sama dengan orang yang sudah berilmu, kemudian dia duduk di majelis ustadz lain yang mungkin berbeda mazhab atau mungkin manhaj. Kalau memang tujuannya untuk mengetahui hal baru yang dia belum tahu, bahasanya Ibnu Qayyim. Tapi nggak sembarangan orang nih, maaf ya. Ya, kata Ibnu Qayyim, ad-diddu yuzhiru hasanuhu diddi wa bididdiha tatabayanul asya. Kita mempelajari yang musuh lakukan. Ya, kita baik, dia nggak baik, kita pelajari yang nggak baik. Itu akan menjelaskan tentang kebenaran yang ada. Jadi kalau antum pengen tahu antum benar apa enggak, antum duduk di majelis orang yang berbuat bid'ah. Oh, pantesan, boleh-boleh aja kalau berilmu. Kalau nggak berilmu jangan cari penyakit, takutnya talbis. Ya, akhirnya antum keadon antara yang benar dengan yang salah. Namanya ikhtilat, koalisi maksiat, nggak boleh. Ya, saya nggak menyarankan ngetes ilmu, nggak boleh. Ya, asal di majlis yang jelas, di majlis yang benar, gitu ya. Kalaupun antum datang ke sebuah ritual, kayak Ustadz tadi contohkan, Ustadz datang berdakwah, bukan toleransi, karena ngajar buat guru-guru kita itu bukan kerjaan tapi kewajiban. Kemarin saya datang ke markas saya di Yordan itu, di markas Albani, saya dengar langsung di sana kajian dimulainya asar di sini, Ustaz. Kok asar, kenapa nggak dari pagi? Sayang pinggir jalan kayak gini di Yordan itu. Kata pelajar situ, karena para masyaihnya itu kerja, ada yang grab, ada yang ojol mobil, ada yang reparasi jam, ada yang jadi petani. Jadi ulama semua kerja, Pak. Breaknya kerja mereka sore, mereka ngajar. Di situ kan tamparan lagi buat kita para ustadz. Ustadz, ente kerja, ngajar ini bukan kerja. Jangan nyari duit dari ngajar, berpikir memberi. Ulamanya seperti itu, gitulah. Makanya tadi dikaitkan dengan dakwah. Jadi kita jangan bersuuzon sama guru-guru kita. Kalau dia datang ke sana memang kewajiban, ngajar tuh kewajiban. Kalau nyari duit itu pekerjaan, beda. Ya, kalau kita nggak nyampein, kita dosa. Dititipin ilmu nggak dibagi, kan gitu bahasanya. Ulama kerja. Nah, makanya ada beberapa ulama tuh
Di Madinah, kalau mereka kajian daurah membahas kitab mereka 2 kitab, 1 kitab tuh 1000 halaman, 2 kitab. Sebanyak yang hadir dia kasih buku cetakan dia gratis. Geleng pala kita ngeliat ulama-ulama Arab. Ya, kenapa? Mereka melihat majelis ilmu ini ajang berbuat baik. Fastabiqul khairat. Mereka punya yayasan, nggak pernah repot buka rekening. Karena ajang amal soleh mereka pribadi. Dilala orang nanya pengen nimbrung, ayo, gitulah. Tapi untuk kita minta enggak. Karena agama ini ngajarinnya fastabiqul khairat, berlomba-lomba, bukan ngajak orang berlomba-lomba, lebih kesananya gitu ya. Wallahu a'lam, barakallahu fiik. Naam, tayyib. Ya. Iya, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kita mengenal beberapa istilah yang namanya manhaj dan yang juga mazhab gitu ya Tad ya. Mazhab adalah cara kita beragama, kemudian manhaj adalah tujuannya untuk memudahkan kita untuk beragama. Namun yang saya mau tahu sejarahnya untuk mazhab Ustaz. Apakah para imam terdahulu, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam dan lain-lainnya yang 4 mazhab itu, apakah beliau itu mengklaim bahwa ini loh mazhab saya? Nah, itu saja yang saya tanyakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mengklaim mazhab itu kan pengikutnya, bukan imamnya. Kita dengarlah perkataan Imam Syafi'i yang terkenal jadi sebuah ukuran dalam agama. Kata Imam Syafi'i apa? Idza sahal hadis fahuwa madhabi. Pernah dengar? Imam Syafi'i bilang kalau ada hadis yang sahih, aku bermazhab dengan hadis tersebut. Maka dia berkata kepada muridnya Imam Ahmad bin Hambal, ya Ahmad bin Hambal, anta alamu minni fi ilmil hadis. Kau lebih berilmu ketimbang gurumu dalam ilmu hadis. Kalau nanti ada pendapat gurumu ini bertentangan dengan hadis yang sahih, buang pendapat gurumu. Makanya Imam Ahmad berpendapat bahwa bersentuhan itu nggak batal wudhu. Imam Syafi'i bilang batal wudhu. Karena Imam Ahmad menemukan hadis Nabi itu mencium Aisyah kalau mau sholat ke masjid. Sehingga beliau luruskan, yang membatalkan wudhu itu keluar sesuatu dari kemaluan maupun dari dubur atau kubul. Kalau bersentuhan berefek pada kemaluan, batal. Itu Masya Allah, alim. Makanya saya tekankan banget ya buat teman-teman. Ini mazhab jangan diorasiin, tapi dipelajarin. Duduk di perpustakaan, buka kitab, supaya tahu asbabun nuzul. Karena ulama kalau berfatwa, betul 2 pahalanya, salah 1 pahalanya, tetap ada pahala. Kita jangan taklid, jangan ikut-ikutan. Oh aneh sih Ustadz Onotat karena galak, tegas, aneh demen. Apa nih? Gitu. Makanya kayak tahun jadi galak aja, hawanya ngegerung aja sama orang gitu. Agama nggak begitu. Agama nggak begitu. Ya, agama ini subhanallah, layin, qaribin, hayyin, sahlin. Agama ini qarib. Orangnya tuh jadi gampang akrab. Hayyin, lembut, sahlin, mudah. Ya di zaman sahabat saja kejadian kan, Muaz bin Jabal mimpin sholat. Ya, dengan bacaan panjang. Makmum gak kuat, dibilang munafik. Makmum ngadu ke Rasul. Kata Rasul yang salah imam bukan makmum. Itu Nabi. Kalau di kita makmum yang disalahin, imam dibenerin. Ya ini kan bahaya. Nabi enggak, Nabi itu lembut banget. Wah, panitia udah ngasih kode noh, udah. Kayaknya udah. Artinya the end ya, ada kegiatan lagi, kita ada konseling. Intinya yang kita bahas pada perjumpaan kali ini 1 jalur tuh bahasa biker ya, one way. Kebenaran enggak berbilang. Ya. Kalau betul ini Rasul yang kita bahas yang pernah di zaman Rasul ada, wallahi ya sampai kiamat pun sama. Ya, kalau Nabi kita lembut, kita pengikutnya mesti lembut. Jangan nabinya lembut, kitanya ngegas. Ya, akhirnya agama menakutkan, agama serem. Ya, agama nggak seperti itu. Agama ini Masya Allah. Ya, dipahami dengan sikap ilmu yang dikedepankan. Perempuan pakai baju hitam bagus, tapi bukan wajib. Mengembalikan ke hukum asal, baju perempuan menolak pandangan bukan mancing pandangan. Pendapat ulama hitam lebih afdol, tapi tidak wajib hitam. Dia alirannya beda sama kita saat dari mana Bu? Warnanya beda. Bukan begitu bahasanya.
Ya, atau antum ngelihat ikhwan yang sudah tidak isbal, nyuna, cuma belum berjanggut, kayaknya beda mazhab. Innalillah. Mungkin dia aparat hukum yang harus patuh pemerintah, betul? Jangan sudah jadi hakim buat agama orang lain. Siapkan maklum. Ya, kalau doa kalau memang lisan kita nggak didengar, gerakan kita nggak dipandang, doa jangan putus di antara kita, bro, sis, jaga uwah di antara kita ya. Ini akan ada kegiatan lain. Ya Allah, pengen sih panjang bahasan, nanti mungkin bisa dibantu sama ustadz-ustadz lain kali ya yang bisa ada di sini. Kalau pertanyaan urgent untuk disampaikan, karena panitia sudah ngingetin, itu aja kali yang bisa anda sampaikan ya. Ya Allah, anda minta maaf kalau ada kekurangan ya. Kesempurnaan hanya milik Allah. Jaga ukhuwah di antara kita ya. Jangan lupa untuk saling mendoakan. Doakan diri kita, keluarga kita. Doa ini masjid kita Abdullah bin Mas'ud semoga dijaga oleh Allah ya. Dan doakan juga negeri kita tercinta Indonesia agar dijaga ukhuwah kebangsaannya, enggak gampang terprovokasi oleh provokator yang menginginkan kerusakan. Ya, tegakkan kemuliaan dengan saling mendoakan di antara kita. Itu aja bisa disampaikan. Semoga manfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.